Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Pada masa saya umur sudah mulai yang tua lah istilahnya, saya mendapat mimpi. Berapa kali mimpi bahwasanya apa yang saya lakukan itu tidak boleh. Itu dilarang karena saya belum tutus, belum penengkapa. Saya belum diabsahkan sebagai bintang nyulir. Dapat dalam mimpi. Saya kira itu mimpi itu bohongan. Waktu itu ibu kandung saya masih hidup. Saya bertanyalah kepada ibu kandung saya. Wah, kata ibu kandung saya, itu berarti kamu harus penangkapan. Bahasa Benoa mungkin ibaratnya sekolah ini dilantik. Atau kita diberikan sarjana itu, misalnya sarjana hukum, ada anunya, ijazahnya seperti itu. Nah, sekitar tahun 1994 menginjak ke 1995, disitulah saya, istilah kasarnya bahasa Indonesia ini, dilantik sebagai pengukir ataupun bintang nyulir. Waktu 95 itu umur berapa? Saya kelas 2, kalau udah kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Mungkin sekitar 17-18 tahun, yang muda sekali sudah dianugerahi bintang nyulir. Di Desa Lempunah, Kecamatan Tanjung Isui. Ya, kebetulan waktu itu pengukir yang ibarat kasarnya itu melantik saya itu kan masih kuat. Anggaplah mungkin sekarang ini dia kayak umuran saya. Sekarang. Dan habis setelah itu menjalani itu segala proses selesai kan, beliau kan pada akhirnya kan meninggal seiring dengan waktu. Nah, jadi saya memulai kiprah saya membuat patung blontang segala macam. Namun di dalam itu proses kita jatuh kepada bintang nyulir. Bintang nyulir itu ketika orang bisa ngukir, siapapun bisa menjadi bintang nyulir kalau diabsahkan oleh pengukir yang ada seperti saya ini. Abang ini kepingin menjadi pengukir. Tentu isi sesajen segala macam-macam saya sahkan sebagai bintang nyulir. Saya kasih tahu pengukir sebelumnya di atas langit ataupun di atas tanah, itu sah sebagai pengukir. Namun ada namunnya lagi. Setiap bintang nyulir itu belum tentu dipakai oleh adat. Belum tentu. Tetap itu yang berbicara adalah karya. Kayak ibarat lagu. Semuanya boleh artis, semuanya boleh penyanyi. Namun pada saat ini lagu siapa yang lebih orang dominan dengerin? Betul. Mungkin seperti itu lah bayangannya. Kira-kira. Wow, luar biasa sekali ya. Pengalaman hidup yang luar biasa. Mulai dari mudanya memang sudah cenderung kepada seni dan budaya di Dayak Benua. Nah, apa harapan Bang Gelol ini untuk anak-anak muda, generasi muda di seluruh Indonesia lah, tentang budaya kita nih? Karena anak muda sekarang itu cenderung ke gadget, Bang. Jadi budaya itu udah kita tinggalin, malah budaya yang luar banyak masuk sini. Sedangkan kalau kita tidak ada yang peduli dan perhatian terhadap budaya seperti Bang Gelol ini, maka budaya kita ini sebenarnya lambat laun akan punah, Bang. Iya, nanti Bang Gelol nanti beranjak tua, nanti siapa lagi regenerasinya kalau bukan kita semua, Bang? Mungkin ada pesan khusus buat teman-teman. Jadi buat teman-teman semua maupun adik-adikku ataupun anak-anakku yang ada di seluruh Nusantara ini, bangsa kita Indonesia, saya kira kepada mereka untuk mengajak terjun dan mencintai ataupun melakukan kegiatan budaya kita, bukan hanya Dayak, budaya kita Indonesia secara keseluruhan. Kita tidak bisa memaksakan itu. Namun kita tetap memberikan sesuatu hal yang positif, yang bisa mereka lihat, yang bisa sekiranya mereka tiru. Pada suatu saat nantinya
dipastikan mereka akan jenuh sendiri dengan perbuatan hal yang nggak benar itu. Yang pasti, biarkanlah anak muda yang ada, biarkanlah anak-anak yang ada pada saat ini mencari jati dirinya dulu. Ketika dia menemukan jati dirinya, maka saya yakin mereka pasti akan kembali ke habitat yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Kalau kita memaksakan, nggak bisa. Tapi kita tetap harus umpamanya kayak di rumah ini, anak-anak kamu gini-gini, walaupun dia jalan ke sana kemari, warawiri, pada saat-saat tertentu, pada waktu tertentu, saya yakin hatinya akan tertutup. Nah, seperti itu. Bagaimana peran pemerintah? Kalau berbicara pemerintah itu sebenarnya saya nomor 2 kan dulu. Tetap saya kembali pada proporsi kita pribadi dulu. Karena kita sebagai pecinta seni sekaligus pelaku budaya itu, biasanya kalau kita sudah terjun ke sana, sudah sangat menjiwai, kita nonsen yang namanya pemerintah. Mau itu dibantu, mau itu enggak, kita tidak pernah berbicara itu. Namun naluri seni dan budaya kita tetap jalan terus. Hari ini saya buat ini, besok saya buat ini. Biasanya seperti itu terus. Kalau seandainya dari pemerintah berperan aktif, sumpamanya kepingin membantu para pelaku seni budaya, pemahat, penari ataupun yang lain-lainnya, itu kita welcome. Dan kita sebagai pelaku seni sangat menyambut hal tersebut dengan baik, dengan hati terbuka. Namun kalau kita sumpamanya memaksa, berkehendak, berkeinginan, sampai ibaratnya membuat statement ataupun status, istilah bahasa sini ngomongin pemerintah, kayaknya kita nggak berani. Terus yang lebih bijak, tetaplah kita membuat sesuatu hal yang positif bagi budaya kita. Jadi membuat sesuatu hal yang positif di dalam budaya kita. Saya yakin pemerintah itu tanpa kita meminta, tanpa kita menyuruh, hatinya akan terketuk melihat apa yang kita lakukan di dalam mengembangkan budaya kita. Wah, mungkin adik-adik, teman-temanku, saudaraku, terus saja nih. Pasti mengatakan berarti Empu Gelol atau Bang Gelol sudah dibantu pemerintah. Ini kayaknya kayak gitu ya kan. Nah, supaya tidak ada praduga itu, lebih baik saya sampaikan di sini bahwa jujur aja mohon maaf, dengan ketulusan hati saya menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya kepada saya, Empu Gelol atau Bang Gelol. Saya tidak pernah mendapat bantuan apapun sepeser pun. Tapi saya tidak pernah menyalahkan pemerintah. Ya, nggak pernah. Saya tetap berjiwa besar dan memberikan contoh yang terbaik bagi pemuda-pemudi kita Indonesia pada saat ini. Orang budaya itu seperti ini loh. Harus berjiwa kesatria, gimana? Wah, mantap itu. Luar biasa, ini patut dicontoh nih prinsip Bang Gelol ini. Artinya kita tidak pesimis dengan pemerintah. Yang penting kita berkarya aja terus, Bang, ya. Tunjukkan bahwa kita bisa berkarya dan otomatis pasti pemerintah akan melihat karya kita itu tersebut. Jadi jangan terbentur dengan pemerintah, yang jangan pusing mikirin itu. Benar. Kita bekerja, berkarya terus tanpa henti. Nanti itu akan mengikuti. Jadi salah kalau Bang Gelol ini pro pemerintah atau kontra pemerintah. Bang Gelol ini bersifat netral seperti itu. Ini bicara masalah Mando sudah, ya kan, tentang adat budaya, tentang pemukir dan yang lain. Nah, sekarang masalah keseharian, Bang. Tadi kan kita bicara budaya. Iya, benar. Ini Bang Gelol ini kalau ndak ngukir, kalau ndak membuat kerajinan tentang budaya, apa sebenarnya hobinya, Bang? Hobinya sebenarnya kalau berbicara hobi, saya hobi mancing. Wow, hobi mancing. Iya. Makanya itu biasanya kalau malam di pinggir-pinggir Mahakam itu, sepanjang Mahakam itu mungkin wajah saya akan nampak biasanya. Saya mancing, tapi itulah jiwa saya. Ketika ada satu daerah tempat tertentu saya mancing, saya tidak diizinkan, tidak dibolehkan karena alasan keamanan atau apapun itu, saya tidak ada masalah dari tempat lain. Nah, itu salah satu
kegiatan dan hobi saya juga. Nah, namun kalau tidak memancing, saya di rumah. Di rumah itu, nah ini bingung saya termasuk hobi atau bukan. Soalnya duduk sambil ngopi, berpikir apa yang akan saya buat besok. Seperti itu. Ya. Artinya hobi Mas Gelo ini selain mancing sebenarnya hobinya berpikir. Jadi ciri-ciri orang cerdas dan bijaksana itu setiap hari tidak berhenti, otaknya dipakai untuk berpikir untuk masa depan Bang ya. Oke, terima kasih banyak Bang Gelo sudah diberi kesempatan saya bisa mampir di sini. Walaupun Bang Gelo ini sedang mengukir ya, ada proyek apa di Tenggang? Ukiran lamin. Ukiran lamin. Jadi mungkin next time kita akan bahas koleksi Bang Gelo selanjutnya. Nanti Bang ya, kita review masing-masing koleksi mulai dari aksesoris dan yang lain-lainnya. Tunggu di channel saya di Icam Project, dan jangan lupa Bang Gelo ini juga punya channel YouTube. Namanya apa Bang? Empo Gelo. Tapi beliau ini nggak mau nyuruh-nyuruh orang subscribe, biar saya aja nyuruh subscribe, karena biar Bang Gelo ini lebih berkembang, karena beliau ini sifatnya orangnya yang sangat merendah hati. Orang mau subscribe atau tidak tidak masalah Bang, yang penting Bang Gelo bisa menjadi dokumentasi seluruh hidup Abang ini untuk bisa dilihat di selanjutnya. Baik, terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.